Saat ini 1 hari sebelum Hari Raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang, di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya, dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya.
Bapak dan Ibu, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Kamis Putih. Pada hari raya gerejawi ini kita berkumpul memperingati sengsara dan penderitaan Kristus, serta menghayati keteladanan dan perintahnya untuk saling mengasihi. Di dalam kasih Kristus, terimalah salam persaudaraan. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Untuk menyatakan salam dan kasih di antara kita, silakan saudara-saudari memberi salam satu sama lain. Disilakan. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1 sampai 4, muliakan Allah yang esa. Di surga maha tinggi, sebab kekal selamanya, selamat kita ini yang berkenan kepadanya, beroleh damai yang bakal, dendam pun tiada lagi. Ayat 2. Pujian, hormat dan sembah terimalah ya Bapa. Engkaulah Raja semesta, kekal segala abad. Kuasa-Mu tiada bandingnya di surga dan di dunia. Engkaulah Allah kami. Ayat yang ketiga. Ya Yesus Kristus penerus, ya Putra Tunggal Allah, dengan darah-Mu yang kudus, Kau hapus aib dan salah. Ya Anak Domba mulia, seruan doa terimalah, dan kasihani kami. Ayat yang keempat. Ya Roh Kudus terkurnia, penghibur yang terkari, kawan-Mu kuatkanlah di dalam yang tersalib, supaya kami pun teguh terhadap goda dan keluh. Diami
kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan, jemaat disilakan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Maha Kasih, kami bersujud di kaki salib-Mu, mengenang saat-saat ketika Engkau menghadapi penderitaan dan kematian-Mu, demi menggantikan sekaligus menyelamatkan kami orang yang berdosa. Engkau benar, adil, dan kudus, namun Engkau telah menderita sengsara. Engkau penuh kasih dan lemah lembut, namun Engkau disiksa sampai mati di kayu salib. Kami sungguh bersyukur dan berbangga hati karena penderitaan dan maut tidak mampu mengalahkan kasih dan kebenaran-Mu. Bahkan ketika Engkau di atas kayu salib, masih mampu menunjukkan kasih dan pengampunan. Kuduskanlah hati kami, agar kami sungguh-sungguh merasakan dan menghayati penderitaan anak-Mu demi keselamatan kami. Amin. Jemaat disilakan duduk bernyanyi dari NKB nomor 85 ayat 1 dan 2, Karena Kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam kamar, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Ayat yang kedua. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Pembacaan firman Tuhan dari Ratapan pasal 5 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan.
Engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya, tahta-Mu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Bernyanyi dari Kidung Jemaat dari KK nomor 96 ayat 1, begitu kasih Allah akan dunia. 2 kali kita nyanyikan. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, sejak dahulu kala Engkau menciptakan manusia untuk memuliakan dan memuji nama-Mu di surga. Namun oleh karena kedagingan dan tegar tengkuknya manusia harus memberontak dan melawan kehendak-Mu, dan dari situlah Engkau terputus hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kami manusia jatuh dalam jurang dosa dan semakin jauh dari hadapan Tuhan. Namun karena kasih kemurahan-Mu, Engkau berikhtiar mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menjadi jembatan kami di antara Engkau, untuk memulihkan hubungan kami yang rapuh dengan Engkau, untuk menyucikan dan mengampuni kami atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Walaupun kami telah disucikan oleh darah-Mu, walaupun kami seringkali mengikrarkan pengakuan iman kami di hadapan Tuhan, namun sikap dan kedagingan kami seringkali menunjukkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sikap dan perbuatan kami seringkali justru tidak mencerminkan apa yang Tuhan inginkan di dalam hati kami, di dalam setiap tindakan kami. Namun oleh karena kasih kemurahan-Mu, Engkau telah merela diri-Mu mati di atas kayu salib, ya Tuhan, untuk mau menggantikan kami yang berdosa ini. Terima kasih. Itulah sebabnya kami mau menghadap hadirat-Mu, merenungkan rangkaian karya penebusan-Mu mulai Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah, dan supaya kami layak di hadapan-Mu yang kudus, menghampiri tata-Mu yang mulia. Kami mengaku banyak dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami, ya Allah. Sucikanlah kami. Perbaharuilah kami dengan darah-Mu. Inilah kami di hadapan-Mu. Mari Bapa dan Ibu berbicara kepada Tuhan. Mari kita menggunakan waktu ini berbicara kepada Tuhan seraya mohon pengampunan.
Walaupun seringkali di hadapan manusia kita bisa sembunyi, seringkali di hadapan manusia kita bisa menghindar, bahkan membangun pencitraan yang positif. Namun di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua yang ada di dalam relung hati kita yang paling dalam, semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya, semua tersingkapkan di hadapan Tuhan. Marilah kita menyampaikan permohonan pengampunan dosa kepadanya. Tuhan, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat hati yang sedang menunduk kepala di hadapan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus, darah-Mu yang suci, yang akan menebus dosa-dosa kami, yang akan membersihkan seluruh jiwa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 3, Maha terpuji Allahku. Agar umatnya mengerti hidup kekal sentosa, yang Maha Kasih memberi rahmat ampunan dosa. Sesudahlah kita dekat orang yang jalannya gelap, melihat cahayanya, kita tak lagi bersedih, tapi berjalan ke negeri yang damai selamanya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat silakan duduk. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1, Makin dekat Tuhan. Pembacaan 1 atau yang pertama Alkitab tentang kisah Kristus diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan.
Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Pembacaan yang kedua, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17, demikian firman Tuhan. "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dan dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang
akan yang lain. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 4, makin dekat Tuhan. Pembacaan firman dari Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan syukur, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 1 sampai 7, terbukalah sorga. Terbukalah surga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Ayat 2. Sengsara Dia yang suci kudus, olehnya dosamu telah ditebus. Olehnya dosamu telah ditebus. Ayat 3. Pergilah padanya, engkau yang lelah, bebanmu diangkat, hatimu lega. Bebanmu diangkat, hatimu lega. Ayat 4. Meskipun dosamu teramat keji, dengan darah Yesus kau suci bersih. Dengan darah Yesus kau suci bersih. Ayat yang kelima.
Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat disilakan berdiri dengan bernyanyi dari KK nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Tuhan, inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan yang tak memuaskan hati-Mu. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di tata kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, hingga jemaat-Mu BNKP Jakarta boleh kami berkumpul di rumah-Mu pada malam hari ini untuk memperingati Kamis Putih sebelum Engkau mati di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkorban untuk kami. Engkau juga memberkati kami luar biasa ya Tuhan. Sebagian dari berkat-berkat-Mu Bapa, kami bawa di hadapan-Mu pada malam hari ini. Terimalah Tuhan menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati-Mu untuk kerajaan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, setiap tangan yang memberi atau yang belum sempat memberi, Engkau berkati, Engkau tambahkan berkat-Mu kepada kami. Tidak lupa berdoa buat hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Beri mereka hati yang penuh bijaksana, takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan seturut kehendak Engkau untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dengan emas perak kau menebus diri
yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kan dengan emas perak Kau membayar diriku oleh segenap kasih dan Pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau Terima kasih atas puji-pujiannya, semoga nama Tuhan dimuliakan. Bapak dan Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1, 2, dan 4, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Ayat
sukacita yang bakal diungkapkan olehnya. Kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini, Engkau telah mengizinkan kami kembali untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan, untuk memuji, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Demikian juga saat ini, kami sebagai orang yang percaya kepadamu, kami mau mengenang, memperingati penderitaan, kesengsaraan yang telah dialami oleh Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Dan kami memohon kiranya selama kami ada dalam rumah Tuhan saat ini, Tuhan yang memberikan kami ketenangan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami benar-benar fokus sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami dengarkan, kami sungguh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terlebih bagaimana juga iman kami benar-benar teguh dan percaya bahwa semuanya kami boleh ada saat ini di tempat ini. Kami selamat hanya oleh karena kasih Tuhan. Mari Bapa, berkati kami. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Karena saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dalam ibadah Kamis Putih saat ini kita akan membaca dari Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Sekali lagi Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42, beginilah firman Tuhan. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat
dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahobu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada ibadah Kamis Putih yang kita laksanakan pada saat ini adalah merupakan Trihari Suci Paskah. Yang dimulai dengan hari pertama yaitu Kamis Putih, kalau dalam bahasa Nias disebut Bongi Vamaane Tede. Lalu besok kita akan masuk pada ibadah Jumat Agung dan pada hari Minggu yaitu Paskah, yaitu hari kemenangan atau kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pada ibadah Kamis Putih ini tentu kita tidak hanya datang beribadah, tidak hanya datang membaca firman Tuhan, tetapi ada hal penting yang ingin disampaikan kepada kita, di mana saat ini sebenarnya kita datang sambil menangis di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Setiap kita mengakui bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Maka setiap orang yang berdosa, ketika dia menyadari bahwa dia tidak layak, dia telah kotor najis karena dosanya, karena perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka ketika dia datang dan mengakui dengan jujur, pasti akan dibarengi dengan air mata. Penyesalan akan dosa. Maka ini adalah malam di mana kita menangis di hadapan Tuhan. Malam atau waktu di mana kita merenungkan bagaimana kita orang yang berdosa, orang yang hina ini, orang yang tidak layak ini dilayakkan. Bahkan kita boleh duduk bersama, bersekutu bersama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, memasuki bait suci pada sejarah perjanjian lama tidaklah gampang. Apalagi kalau menghampiri yang namanya tempat perjamuan. Mesbah perjamuan. Demikian juga ketika kita berpikir bahwa saat ini kita bebas berdoa, menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, membawa persembahan kita. Tapi dulu itu tidak mudah dan tidak gampang Bapak Ibu. Tidak sembarang. Karena kenapa? Yang dilayakkan hanyalah imam. Yang boleh datang di altar, di bait suci itu adalah hanya para imam. Yang menyampaikan, menyerahkan persembahan, kurban persembahan itu hanyalah imam. Yang boleh berdoa, menaikkan doa syafaat itu hanyalah para imam. Umat tidak boleh. Karena kenapa? Ada yang memisahkan. Dan keterpisahan manusia itu benar-benar jelas. Ketidaklayakan manusia itu jelas. Itu adalah karena dosa. Jadi ibadah Kamis Putih mau menghantarkan kita, menggiring kita, mengingatkan kita, membawa kita kepada sebuah perenungan yang dalam. Dan harus dihayati.
Yaitu pada saat ini adalah saat di mana Yesus sendiri sedang bergumul menghadapi kematian itu sendiri. Jadi sebelum ia ditangkap, diserahkan kepada mahkamah agama, di sini Bapak Ibu kita melihat dan mendengar, membaca barusan tadi, bahwasanya Yesus bersama dengan ketiga muridnya yang dekat dengan dia. Siapakah itu? Yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes diajaknya untuk naik ke Bukit Zaitun. Dan di Taman Getsemani pada saat itu, disitulah dia mengambil waktu untuk bergumul secara pribadi kepada Bapa. Bapa yang mengutus dia. Bahwasanya akan tiba. Akan datang saatnya penderitaan itu. Dia membawa mereka untuk berdoa. Tapi kita akan melihat nanti, mendengar, membaca bahwa mereka bukan malah menemani Yesus, bukan malah berjaga-jaga. Tapi apa yang terjadi? Kantuk yang luar biasa, dan itu membuat mereka jadi tidur. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebuah pertanyaan, dan ini juga menjadi pertanyaan yang sampai sekarang ditanyakan. Mengapakah Yesus harus takut mengalami penderitaan itu? Mengapakah Yesus harus takut menghadapi kematian itu? Karena tadi kita akan mendengar, membaca, di sini disampaikan kepada kita bahwa dia sangatlah takut dan gentar. Bahkan dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bukankah ia Tuhan? Lalu mengapa ia takut? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini adalah sebuah pertanyaan setiap orang. Setiap orang yang masih ragu-ragu akan Yesus ini sebagai Tuhan, pasti juga akan menanyakan ini, mengapakah Yesus harus takut? Bapak Ibu, banyak orang berpikir atau mengira bahwa ketakutan Yesus di Taman Getsemani adalah sebuah ketakutan manusiawi akan rasa sakit fisik atau kematian yang dialaminya. Jadi orang hanya berpikir masalah kesakitan, masalah penderitaan, masalah cambukan, masalah aniaya, pukulan, dan kematian. Orang hanya melihat, orang hanya berpikir sebatas itu. Tapi di sini mau disampaikan kepada kita, mengapakah sampai di dalam doanya kepada Yesus, dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Lalu dia merebahkan diri ke tanah dan berdoa sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Dan kemudian dia berkata, ambillah cawan ini daripadaku. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan kepada kita bahwa sebenarnya cawan yang dimaksud, cawan yang disebut Yesus di sini bukanlah anggur. Bukanlah penderitaan biasa, bukanlah pukulan biasa. Tetapi cawan yang dimaksud di sini adalah sebenarnya murka Allah itu sendiri. Hari penghakiman, siapakah yang tidak takut? Anak-anak saja ketika diperingatkan, awas kamu ya. Kalau kamu melanggar ini, maka pasti engkau akan dihukum. Apakah engkau tidak takut? Apakah anak-anak tidak takut? Takut. Walaupun banyak juga yang tidak peduli. Jadi yang ditakuti oleh Yesus bukan masalah kematiannya, bukan masalah penderitaan, bukan masalah aniaya, cambukan dan sebagainya. Tapi
Tapi ketakutan yang dialaminya adalah merupakan ketakutan akan murka Allah itu sendiri. Karena kenapa? Murka Allah ini sebenarnya tidak ditimpakan seharusnya kepadanya. Karena walaupun dia sudah turun menjadi manusia, inkarnasinya, tetapi dia adalah Tuhan yang sejati, dia adalah manusia yang sejati. Tapi bagaimana? Karena ketaatannya, dan John Calvin mengatakan, dia yang telah menjadi manusia telah mengambil tempat bagi kita dan dia menghadapi kengerian penghakiman ilahi itu. Jadi dia dengan rela menyerahkan hidupnya, mengorbankan hidupnya demi manusia ini. Jadi ia siap. Jadi wajar kalau dia berkata, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Jadi dia takut akan kengerian ini, akan murka Allah ini, tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Karena dia taat, karena dia adalah Allah yang sejati, sekaligus dia adalah manusia yang sejati. Dia menyerahkan kehidupannya, dia mengorbankan dirinya. Maka sebagai bentuk daripada ketaatannya kepada Bapa yang telah mengutusnya, maka dia melanjutkan doa itu tidak hanya berhenti sampai saat itu, tapi dia juga berkata, inilah puncaknya, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu, jangan kita berpikir bahwa ini adalah hanya kalimat sederhana. Seringkali ketika kita menghadapi sebuah masalah, kalau menurut kita ada yang menolong kita, ada yang akan mendukung kita, ya kita bilang gampang. Tapi kadang memang ketika masalah yang begitu berat, begitu rumit, tantangan yang cukup besar kita hadapi, apakah dengan gampangnya kita mengatakan, janganlah kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang menjadi. Dan inilah tema yang mau disampaikan kepada kita pada ibadah Kamis Putih ini, yaitu kehendak Allah Bapa yang jadi. Alua bazomasi lowalangi ama. Jadi inilah yang mau disampaikan Yesus kepada kita, bahwasanya Yesus ini yang telah menjadi manusia, yang telah turun ke dunia ini, dia sungguh-sungguh berkorban. Dia benar-benar merelakan dirinya. Dia siap menerima, menanggung segala sesuatu demi kita manusia yang berdosa ini. Dan dia berkata, janganlah kehendakku yang jadi. Karena kalau kehendaknya yang jadi, dia bisa melarikan diri. Karena kalau kehendaknya yang jadi, dia memiliki kuasa. Karena dia adalah sehakikat dengan Bapa dalam kuasa, dalam kemuliaan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Sebelum pun dia ditangkap, dia bisa berkata, penyalah engkau. Sebelum Yudas berinisiatif untuk menjualnya, dia bisa saja menghentikan Yudas. Tapi ketaatannya sekali lagi, dia mengatakan, janganlah kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Jadi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita yang pertama, bagaimana juga kita sebagai orang yang percaya, ya, harus benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Harus mengizinkan, merelakan bahwa rancangan rencana Tuhan itulah yang terbaik, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan karena kehendak kita, karena keinginan kita. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita yang mau mengingatkan kita
Karena kenapa? Kalau kita mau mengikut Yesus, kalau kita mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, kalau kita mau mengatakan aku mengenang penderitaan Yesus, aku hidup saat ini karena Yesus, karena Dia yang menyelamatkan aku layak boleh bernyanyi, aku layak untuk melayani, aku layak untuk memberikan persembahanku karena Yesus, maka serahkanlah dirimu, hidupmu secara totalitas kepada Tuhan. Maka cara hidup kita bukan lagi cara hidup di dunia ini. Cara berpikir kita bukan lagi cara berpikir di dunia ini. Paulus mengatakan hidupku bukannya aku lagi, tapi karena Yesus di dalamku. Jadi kalau mau menyerahkan diri, jangan setengah-setengah. Jangan hanya merelakan waktu, tapi tidak merelakan hidup hati. Jangan hanya merelakan tenaga, tapi kita juga tidak merelakan yang lain kepada Tuhan. Jadi tidak ada istilah tanggung, tidak ada istilah setengah, tidak ada karena terpaksa. Tetapi kita mengakui bahwa Yesuslah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan Yesus telah melakukan itu. Maka serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada Yesus. Amin. Kalau mau melayani Tuhan, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Yesus. Mengikut Yesus, setialah, taatlah. Yang kedua, Yesus mengajarkan kita bagaimana kita menghadapi berbagai tantangan masalah di tengah-tengah dunia ini. Yesus tidak pernah berjanji bahwa ketika engkau rasul-rasulku, para muridku mengikuti aku, maka tidak ada masalah yang engkau hadapi, alami. Tapi justru Dia mengutus para muridnya di mana? Di tengah-tengah serigala. Dia mengutus kita di tengah-tengah dunia ini yang begitu banyak masalah. Dunia yang kacau ini. Ya, tentu Bapak Ibu tidak hanya satu masalah kita hadapi. Tidak hanya satu masalah kita alami dalam hidup kita. Dari sekian tahun kita hidup di dunia ini, saya rasa mungkin kalau kita membukukan, menuliskan dalam sebuah buku Bapak Ibu, ya kita akan menuliskan kisah hidup kita. Saya rasa ada banyak air mata yang tercurah, menetes. Tapi Yesus mau mengajarkan bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa tenang menghadapi berbagai tantangan itu, yaitu dengan berdoa kepada Bapa. Inilah yang Yesus lakukan. Walaupun Dia Tuhan, tapi Dia berdoa tidak kepada dirinya sendiri, tapi Dia berdoa kepada Bapa yang mengutusnya. Sebagai manusia yang sejati, Dia berdoa kepada Bapa. Bapa, ini aku. Bagaimana juga kita? Seringkali kita mengatakan doa adalah nafas hidup orang yang percaya. Bahkan kita mengetahui juga bahwa doa adalah alat komunikasi yang akan menghubungkan kita dengan Bapa. Tapi hidup di dalam doa terlalu susah untuk kita jalani. Banyak orang tidak berdoa. Bahkan ada orang tidak bisa berdoa. Dengan alasan bagaimana menyusun kata-kata yang indah. Bagaimana cara berdoa yang benar, banyak sekali alasan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita berdoa dengan tidak bertele-tele, dengan kata-kata yang sederhana, maka Tuhan sudah mengerti. Maka cara bagaimana kita bisa terhubung kepada Tuhan, supaya kita tetap dekat dengan Tuhan, bagaimana supaya kita tetap tenang menghadapi berbagai masalah, bagaimana supaya kita siap dan kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan persoalan hidup ini, berdoa. Nyatakanlah segala pergumulanmu lewat doa kepada Bapa. Dan itu yang Yesus lakukan. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Dia ditangkap, maka Dia tetap bersikap tenang. Bahkan Dia masih mau menunjukkan kasih-Nya ketika Petrus mengambil pedang dan memotong telinga Malchus. Jadi kalau kita berdoa, walaupun jawaban doa kita tidak pada saat itu kita terima,
tapi rasa tenang, damai, dan sukacita akan meliputi menguasai hidup kita, maka percayalah, kita akan sanggup menghadapi hari esok. Karena kita berkata, aku berjalan bersama dengan Allah. Jadi berdoalah, terhubunglah dengan Tuhan. Poin yang ketiga yang mau saya sampaikan kepada kita, sebagaimana yang Yesus katakan kepada para muridnya, sebenarnya Yesus mengajak mereka, mempersiapkan mereka, para murid ini bagaimana mereka ke depan ketika Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Bagaimana mereka selalu menyediakan waktu mereka untuk berdoa kepada Bapa. Tapi apa yang mereka alami? Mereka malah tidur. Dan 3 kali Yesus naik berdoa ke Taman Getsemani, dan 3 kali juga dia menemukan mereka tertidur. Lalu apa yang Yesus katakan kepadanya? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang mau disampaikan kepada kita, bahwa kita sebagai manusia, kita memang lemah. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita sama dengan para murid Petrus, Yakobus dan Yohanes, yang mudah tertidur, dalam arti bukan tidur secara fisik ini Bapak Ibu. Tapi tertidur di sini adalah terlena, tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Kalau ketiga murid ini saja sudah dekat dengan Yesus, menyaksikan kuasa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, mendengarkan ajaran khotbah Yesus, mereka masih bisa terlena, gampang tergoda, gampang terjerumus, gampang terbawa arus dunia ini. Apalagi kita saat ini. Jadi jangan berpikir karena aku adalah hamba Tuhan, aku tidak akan gampang tergoda. Tidak. Dunia ini akan menawarkan berbagai macam cara untuk menggoda kita, untuk menjerumuskan kita. Iblis ini Bapak Ibu tidak langsung menampakkan dirinya dalam wujud yang menyeramkan, tapi dia bisa menggoda kita dengan berbagai hal-hal yang menarik. Maka jangan tergoda. Kuncinya adalah bagaimana kita senantiasa berjaga-jaga dan selalu waspada. Maka caranya apa? Selain berdoa, selain menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pakailah, gunakanlah perlengkapan senjata rohani itu. Firman Tuhan itu akan selalu mengingatkan kita. Roh Kudus yang akan selalu menolong kita, mengingatkan kita, engkau adalah hamba Tuhan, engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah pemuda. Tidak hanya pemuda biasa, pemuda yang taat, yang percaya, engkau adalah jemaat Tuhan. Maka marilah berjaga-jaga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Maka biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini kita selalu mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika tiba hari penghakiman itu, maka kita akan didapati, kita akan ditemukan, kita akan dijumpai, kita akan dilihat bahwasanya kita adalah orang-orang yang taat sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, biarlah melalui firman Tuhan ini kita selalu diingatkan bagaimana kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan menyerahkan segala pergumulan kita di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi ada Falan mau mengingatkan kita, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Biarlah apa yang dikehendaki Tuhan, itulah yang terjadi,
itulah yang terwujud dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Mari kita membaca, menyebutkan ayat hafalan ini bersama-sama, 3 iya. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Markus pasal 14 ayat 36b, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena melalui firman-Mu ini, kami akan selalu diingatkan bagaimana kami harus hidup dengan taat sepenuhnya, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya kami selalu terhubung dengan Bapa lewat doa-doa kami yang kami panjatkan kepada Bapa. Dan demikian juga bagaimana kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami selalu berjaga-jaga, kami selalu waspada, dan juga memakai perlengkapan senjata rohani itu. Kami mengakui bahwa kami tidak berdaya. Seringkali kami jatuh di dalam rupa-rupa pencobaan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kami. Roh Kudus akan Engkau utus untuk mendiami setiap hati kami, bekerja dalam setiap hati kami, memimpin hidup kami, menguasai hidup kami, bahkan mengarahkan hati pikiran kami, sehingga kami tidak mudah jatuh, kami tidak mudah tergoda, karena kami akan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa di dalam kehidupan kami sehari-hari ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kami. Mari Bapa, tanamkanlah di dalam hati kami firman-Mu ini, sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami sungguh menjadi pelaku atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Takkan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Dia menjagaku tetap, Ia tetap kawan erat sobatku. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat disilakan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kembali kita mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Disilakan. Ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus.
kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 160 ayat 1 dan 2, Sang Anak Domba yang Kudus. Sang Anak Domba yang kudus, memikul dosa dunia, rela dan sabar menebus hutang besar manusia. Lihatlah Dia menempuh jalan sengsara dan keluh, menurut dan setia. Ia dihina, disesat, mati di salib Golgota, berkata ku sedia. Ayat 2. Dialah juru selamatku, kawan yang tak bertara, pembawa damai yang penuh disuruh Allah Bapa. Pergilah kau hai anakku, terimalah di pundakmu akibat dosa dunia, bebaskanlah manusia dari hukuman dan celah. Engkaulah penebusnya. Kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang bertata di atas kerajaan sorga, Allah yang kami sembah melalui diri Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu atas pertolonganmu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Demikian juga saat ini kami boleh beribadah dalam rumahmu, kami boleh memuji, meninggikan nama Tuhan, bahkan kami boleh diizinkan untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan. Kami mengakui bahwa semuanya ini bukan karena kekuatan, karena ketulusan kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong memelihara kami, karena Engkau adalah gembala yang baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga memohon ampun atas segala dosa, atas segala kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Terlebih segala kekurangan, segala keterbatasan kami di dalam pelayanan kami. Biarlah Engkau yang menyucikan hidup kami. Dan mari Bapa Engkau layakan kami. Dan demikian juga Engkau yang mengaruniakan hikmat kepada kami. Dan pimpinlah kami dengan roh-Mu, sehingga kami boleh hidup dalam takut akan Engkau. Dan sungguh kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan setia dan melakukan segala perintah Bapa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang telah bertugas pada malam hari ini, pada ibadah Kamis Putih ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, mulai dari hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Demikian juga liturgos, pemusik, prokantor, demikian juga kolektan, multimedia, dan semua yang telah terlibat secara khusus dari PPHBG. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memberkati mereka,
Dan mari Bapa, Engkau memakai mereka lebih dahsyat dan lebih khusus lagi. Sehingga pada pelayanan-pelayanan mereka berikutnya, mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka secara totalitas menjadi persembahan bagi Tuhan. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh datang beribadah pada saat ini, menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan, mempersembahkan hidup mereka, dan juga membawa persembahan mereka sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka. Mari Bapa, dalam perjalanan kehidupan mereka sehari-hari, Engkau yang selalu menolong mereka, Engkau yang selalu memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha mereka, bahkan dalam setiap pergumulan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan selalu peduli dan berperkara, Engkau akan campur tangan dan menyelesaikan setiap persoalan yang mereka hadapi, di mana Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar bagi setiap masalah yang mereka alami. Mereka yang sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan. Bagi mereka yang berduka, biarlah kiranya Roh Kudus itulah yang senantiasa menghibur hati mereka. Demikian juga mereka yang mengalami kelemahan secara fisik, yang tidak kuat. Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka. Engkau yang selalu menopang mereka dan memberi mereka sukacita. Dan terlebih biarlah kiranya pengharapan akan Kristus, pengharapan akan janji kekal itu, kehidupan yang kekal itu, itulah yang menjadi penghiburan bagi kami, sehingga kami dapat melewati setiap apa tantangan yang kami boleh jalani, yang boleh kami hadapi, yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini juga secara khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Amainat Darel Lauli, di mana pada hari Selasa kemarin orang tua atau mertua dari Bapak Ahmad Darel telah meninggal dunia. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang menghiburkan hati mereka, dan setiap acara mulai dari ibadah penghiburan sampai kepada penguburan yang akan dilaksanakan di Nias boleh terlaksana dengan lancar dan sungguh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Hiburkanlah hati mereka, demikian juga berilah mereka ketabahan agar mereka juga tetap bersandar dan berserah diri kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemulihan orang tua kami, Ibu Ina Putra, Bapak Ama Hans, Bapak Ama Nota, orang tua kami juga Bapak Ama Kristi, Ibu Ina Timo, Ibu Ina Teddy, dan juga Ibu Ina Deni, dan masih banyak Tuhan yang bergumul di dalam doa karena berbagai sakit penyakit yang mereka derita. Kami memohon Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, dan Engkau memberkati setiap obat yang telah mereka makan minum, sehingga menjadi obat yang manjur dalam tubuh mereka, dan sungguh mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru oleh karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, demikian juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk ibadah Jumat Agung yang akan kami laksanakan esok hari. Demikian juga untuk ibadah Paskah pada hari Minggu ini, di mana kami akan merayakan hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus sebagai kemenangan kami orang yang percaya, di mana Yesus telah mengalahkan maut itu. Dan kami memohon kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kami. Mari Engkau persiapkan seluruh para hamba Tuhan yang akan melayani, sehingga apa yang kami lakukan dapat berkenan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami memohon kiranya Engkau yang menguduskan rumah ini, sehingga rumah Tuhan ini boleh kami pakai menjadi tempat bagi kami untuk bersekutu, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami. Dan kami memohon, biarlah Tuhan yang menyertai kami di perjalanan kami. Dan tibakanlah kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat, oleh karena kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari, di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita bersatu teduh. Amin. Yahobu.